Oke, kali ini kita akan membahas refleksi atau pencerminan. Yang pertama, kita akan membahas pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka A aksen itu titiknya jadi X, negatif Y. Atau kalau misalkan ditulis dengan simbol ini, gitu ya. Yang kedua, jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka A aksennya jadi negatif X, Y. Nah, ditulisnya seperti ini. Selanjutnya contoh. Tentukan bayangan titik A 3,2 jika dicerminkan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk menjawabnya, tadi ingat bahwa pencerminan terhadap sumbu X itu dari titik X, Y menjadi X, negatif Y. Jadi yang berubahnya hanya ini Y ya, dari positif menjadi negatif Y. Selanjutnya kita tulis lagi pencerminan terhadap sumbu X bahwa titik A itu titik asalnya 3,2 sehingga titik aksen A-nya, A aksennya jadi 3, negatif 2 nih. Ini kan dari positif menjadi negatif. Gitu ya. Jadi lawannya. Selanjutnya pencerminan terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y kan tadi yang ditulisnya jika titik X, Y menjadi bayangannya itu menjadi negatif X, Y. Jadi yang berubahnya ini X-nya ya. Kita tulis lagi A-nya itu kan 3,2, ini menjadi A aksen. Lihat coba yang berubahnya yang ini X. Jadi dari positif menjadi negatif. Gitu ya. Ini tetap 2. Begitu. Lanjut yang kedua yaitu pencerminan terhadap garis X sama dengan A dan Y sama dengan B. Jika titik tersebut dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, maka titik awalnya kan ini P, X, Y menjadi P aksen. Yang X ini berubah menjadi ini 2A dikurangi X. Nih ya. Kalau Y-nya tetap. Selanjutnya yang jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B, dari titik awalnya X, Y menjadi yang berubahnya hanya yang Y-nya. Jadi 2B dikurangi Y, yang X-nya tetap. Contohnya, tentukan bayangan titik A 2,5 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4 dan garis Y sama dengan 4. Untuk menjawab yang X sama dengan A atau yang pertama, garis X sama dengan 4, ini ditulisnya kan rumus awalnya seperti ini ya, pencerminan terhadap garis X sama dengan A dari titik X, Y menjadi 2A dikurangi X, Y. Nah, kita tahu bahwa A-nya itu 4, A-nya itu yang ini 4, X-nya ini kan X, Y dari titik awal dari soal 2,5 ini jadi 2, di sini Y-nya 5. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus yang ini. Jadi dari A X, Y menjadi A aksen 2 kali A-nya itu kan tadi 4, 2 kali 4 dikurangi X-nya itu tadi 2 dari titik yang itu, 2 dikurangi Y itu 5. Nah, jadi A aksennya 2 kali 4 kan 8 dikurangi 2,5. Lanjut. 8 dikurangi 2 kan 6,5. Nah, jadi bayangan dari titik awal A, A2,5 ini menjadi bayangannya jadi 6,5. Selanjutnya kita membahas yang B, pencerminan terhadap garis Y sama dengan B. Kan dari titik awalnya X, Y ini bayangannya menjadi X, 2B dikurangi Y. B-nya itu 4 dari sini, dari soal. X-nya 2, Y-nya 5. Jadi masukkan ke jawaban. A, X, bukan X. A 2,5 menjadi A aksen. X-nya kan tetap 2.
terus koma 2, B-nya itu kan tadi 4 ya. 2 kali 4 dikurangi 5. Nah, jadi A aksennya ini tetap 2. 2 kali 4 8 dikurangi 5. Jadi A aksennya 2,8 kurangi 5 3 ya. Jadi kalau titik A 2,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4, itu bayangannya menjadi 2,3. Selanjutnya kita membahas yang ketiga, pencerminan terhadap titik A, B, dimana jika dirumuskan ya, titik awal X, Y menjadi titik bayangannya atau aksennya, P aksennya jadi 2A dikurangi X, 2B dikurangi Y. Contohnya seperti yang di catatan. Tentukan bayangan titik P 3,6 jika dicerminkan terhadap titik 5,2. Jadi kita harus tahu dulu P 3,6 ini angka 3 itu X-nya, angka 6 itu Y-nya, dan jika dicerminkan terhadap titik 5,2, ini angka 5 itu disebut A dan angka 2 ini disebut B. Kalau sudah tahu mana X, Y, A, B-nya, tinggal dimasukkan ke rumus yang ini. Gitu ya. Jadi T A, B, A, B kan kita udah tahu nih ini. Jadi T 5,2 P 3,6 menjadi P aksen 2A 2A. A-nya itu tadi yang angka 5. Jadi 2 kali 5 dikurangi X. X-nya itu 3, 2B. B-nya itu tadi kan yang 2. Jadi 2 kali 2 dikurangi Y. Y-nya 6. Gitu. Sekarang tinggal dihitung. Ini jadi P aksennya 2 kali 5, jadi kan 10 dikurangi 3. 2 kali 2 kan 4 dikurangi 6. Gitu. Ya, P aksennya jadi 10 dikurangi 3 berapa? 7 ya. 4 dikurangi 6 jadi negatif 2. Nah, jadi jika soal ini ya, titik awalnya P 3,6 dicerminkan terhadap titik 5,2, jadi P aksennya atau P bayangannya berada di titik 7, negatif 2. Seperti itu. Oke, lanjut ke yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X. Dimana rumusnya jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka jika titik awalnya X, Y ini tinggal dibalik ya. Jadi P aksennya atau titik bayangannya jadi Y, X, tinggal dibalikan ya. Tapi jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka ini dari awal titik awalnya X, Y dibalik dan ada tanda ya, dibalik dan tandanya jadi negatif semua. Begitu. Contohnya, tentukan bayangan titik A 4,7 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan negatif X. Ya, T Y sama dengan X yang tadi jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X kan rumusnya begini. Dari awal X, Y menjadi Y, X. Nah, dari awalnya titik awalnya 4,7 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka A aksennya tinggal dibalik ya, jadi 7,4 begitu. Yang kedua, T Y sama dengan negatif X, artinya jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, titik awalnya ini menjadi kebalikannya ya. Jadi kalau yang di sini positif jadi negatif semua, kalau yang di sini negatif semua jadi positif semua di sini. Contohnya ini A 4,7 ini kan positif semua ya, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Jadi lihat apa dulu yang ditulis tadi,
titik Y-nya dulu ya. Y-nya itu kan 7. Cuma di sini ada negatif. Jadi negatif 7Y, negatif 4. Begitu. Oke, sekian penjelasannya tentang refleksi atau pencerminan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika masih belum mengerti, silahkan untuk bertanya di WA atau boleh komen ya.